مستوجب الحمد برزقه المبسوط وكاشف الضر بعد القنوط الذي خلق الخلق ووسع رزقه وأفاض على العالمين أصناف الأموال وابتلاهم فيها بتقلب الأحوال ورددهم فيها إلى العسر واليسر والغنى والفقر والطمع واليأس والثروة والإفلاس والعجز والاستطاعة والحرص والقناعة والبخل والجود والفرح بالموجود والأسف على المفقود والإيثار والإنفاق والتوسع والإملاق والتقدير والرضا بالقليل واستحقاق الكثير كل ذلك ليبلوهم أيهم أحسن عملا وينظر أيهم آثر الدنيا على الآخرة بدلا وابتغى عن الآخرة عضلا وحولا واتخذ الدنيا ذخيرة وقولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي نسخ بملته مللا وطوي بشريعته أديانا ونحلا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا سبيل ربهم ذللا أما بعد فيا أيها الناس ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله وأطيعوه ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu riwayat hadis yaitu Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma zala yusini Jibril bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Yang artinya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril tidak henti-hentinya terus mewasiatiku perihal tetangga hingga aku menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris dari para tetangga lainnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah ittaqullah. Kata orang-orang, kondisi ekonomi nasional saat ini sedang kurang menggembirakan. Di dalam kondisi ini maka sudah saatnya hati kita harus merasa terdorong untuk melihat nasib ekonomi umat Islam saudara kita, terlebih kepada para tetangga dekat di sekitar kita. Artinya dalam kondisi ekonomi yang lesu saat ini, sudah semestinya kita berusaha bersama-sama membantu perekonomian umat Islam, paling tidak kepada tetangga dekat kita sendiri, dengan cara membeli dagangannya. Selain terdapat unsur sedekah, membeli dagangan para tetangga juga merupakan amal baik
yang paling utama dan merupakan praktek silaturahim yang memiliki dampak positif terhadap produktivitas usaha. Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali dalam Majmu'ah Rasail menjelaskan bahwa di antara adab atau etika bertetangga dalam diantaranya wa mu'atabatuhu birifqin tahaffatih wa yaquddu an hurmatih wa yu'inuhu 'inda sarkhatih. Ya, artinya menegur secara halus ketika dia berbuat kesalahan, menundukkan mata dari memandang istrinya, dan memberikan pertolongan ketika diperlukan. Jamaah Jumat, memberikan pertolongan kepada tetangga yang dinilai penting dikala ekonomi melemah antara lain adalah dengan membeli sesuatu yang mereka jual, baik untuk komoditas yang kecil maupun yang besar. Jika tidak semua yang kita butuhkan ada di toko atau warung tetangga sebelah, maka tentu saja kita beli sesuai apa yang kita butuhkan. Namun faktanya, banyak toko tetangga yang kurang diminati karena kadang harga yang ditawarkan barangkali lebih tinggi daripada toko-toko besar lainnya. Atau boleh jadi toserba atau minimarket di pinggir jalan raya lebih memikat dibanding warung kecil yang ada di samping rumah kita, padahal barang yang ingin dibeli dan dibutuhkan sebenarnya sama saja. Perlu disadari bahwa dengan membeli di warung milik tetangga tentu saja banyak hal-hal kecil positif yang kadang tidak terlintas dalam pikiran kita. Misalnya biaya transportasi menjadi lebih irit, bahkan sering tidak memerlukan biaya karena cukup dengan jalan kaki saja. Bayar uang parkir pun tak ada. Selain itu, kita juga bisa menjadi lebih akrab dengan tetangga kita, baik yang jauh apalagi yang dekat. Merupakan sikap egosentris seseorang atau egois yang sangat tidak logis jika membeli sesuatu di toko besar yang jauh dengan semisal harganya cuma Rp3.000, namun karena ada biaya transportasi dan uang parkir, maka barang tersebut seolah dibeli dengan harga Rp5.000 atau bahkan lebih. Selain itu, dalam pandangan Islam, membeli milik tetangga mengandung nilai spiritual tersendiri, yaitu unsur sedekah kepada tetangga di balik barang yang dibeli dari mereka. Keterangan ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, wa min al-khafiyah ayashtari ar-rajul minhu bidirham ma yusawi nisbah wa fi surah qabduhu bi suratil bai' wa huwa bil haqiqah sadaqah. Ya, artinya di antara sesuatu yang abstrak adalah membeli dagangan dengan 1 dirham sebanding dengan 1/2 dirham. Dalam contoh ini, penerimaannya memang berbentuk jual beli, tapi pada hakikatnya disebut akad sedekah. Dengan arti lain, dari penjabaran Imam Al-Munawi tadi dipahami bahwa membeli barang milik tetangga dengan harga yang lebih tinggi tidak hanya disebut jual beli, tapi naik level menjadi sedekah, sehingga tidak hanya terpenuhi fasilitas duniawinya berupa barang yang ia beli, tapi ia juga mendapatkan kebutuhan ukhrawinya berupa pahala. Tidak hanya aktivitas mubah, tapi sudah masuk dalam tataran ibadah sunnah, yaitu bersedekah kepada tetangga. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal mu'taqifun, jamaah Jumat rahimakumullah, ittaqullah. Membeli dagangan tetangga merupakan cara membantu yang luar biasa dan cara bersedekah yang istimewa. Kenapa demikian? Karena jika membantu langsung tanpa membeli masih berpotensi menimbulkan perasaan direndahkan karena merasa dianggap orang miskin dan lain sebagainya. Jika bersedekah langsung tanpa membeli dagangannya akan menyebabkan perasaan tidak nyaman karena tangan di bawah jelas lebih baik daripada tangan di atas. Berbeda dengan membantu tetangga dengan memberi dagangannya, maka tidak ada tangan yang di bawah, juga tidak ada tangan yang di atas. Semua dalam kapasitas yang sama antara penjual dan pembeli, yaitu sama-sama membutuhkan. Maka gerakan membantu tetangga dengan memberi dagangannya saat ini sangat perlu diapresiasi bersama.
untuk mewujudkan kondisi ekonomi masyarakat Islam yang stabil dan kuat. Dengan demikian, secara tidak langsung kita turut andil dalam menghapuskan kesenjangan ekonomi. Apalagi kita tahu bahwa tetangga yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup dengan berdagang adalah manusia hebat yang tidak menyerah hanya dengan meminta-minta kepada orang lain. Tetangga yang berikhtiar dengan membuka lapak adalah manusia super yang bergerak dan berproses sesuai garis agamanya. Dan berdagang adalah pekerjaan yang sangat mulia, sebagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga seorang pedagang. Membeli dagangan tetangga juga merupakan amal baik yang paling utama dalam pandangan Islam, karena dengan membeli dagangannya tetangga pemilik toko akan senang dan bahagia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalul a'mal an tudkhila ala igal mu'min surura, atau taqdi anhu daidan, atau tudqimahu khuzan." Artinya, amal paling utama adalah kamu mendatangkan kebahagiaan kepada saudaramu yang mukmin, atau kamu melunasi hutangnya, atau kamu memberi makan roti kepadanya. Rawahu Tabrani. Bahkan dengan komunikasi dan interaksi di dalam jual beli, suasana keakraban akan tercipta, harmonisasi antar tetangga dapat terjaga dengan baik. Jamaah Jumat, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu alladzi yashba'u wa jaruhu ja'un ila jambih." Tidaklah mukmin orang yang kenyang sedangkan tetangganya lapar sampai ke lambungnya. Dalam kitab Syarah Al-Jami' As-Shaghir dijelaskan bahwa maksud hadis ini adalah tidak disebut mukmin yang sempurna jika dirinya kenyang sedangkan tetangganya dibiarkan kelaparan atau kekurangan. Dalam kondisi ekonomi yang lesu ini, mari hadis ini kita jadikan cambukan dan lecutan semangat untuk lebih memperhatikan tetangga kita. Jangan sampai kita berkecukupan membiarkan mereka kelaparan atau kekurangan. Salah satu cara membantunya adalah dengan membeli sesuatu yang mereka jual untuk membantu perekonomian di tingkat lokal. Mari kita gaungkan semboyan gerakan membeli di warung tetangga. Mari perkuat ekonomi umat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa rabbir arham wa anta khairur rahimin.